Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Di sini saya akan menjelaskan mengenai proxy. Pernahkah Anda membayangkan keamanan data Anda ketika berselancar dalam internet? Banyak sekali kasus yang menggunakan internet sebagai media pengamanan data. Apalagi Anda menggunakan jaringan internet untuk mengolah kantor Anda. Maka dari itu, kemungkinan kantor Anda menggunakan proxy untuk mengakses internet. Akses internet sendiri mempunyai beberapa proses yang tanpa kita sadari juga sangat penting untuk kita ketahui. Salah satunya adalah melewati yang namanya proxy. Proxy itu, untuk itu saya akan bahas dalam video ini. Mari kita langsung ke videonya. Proxy server. Apa itu proxy server? Proxy server merupakan sebuah program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet maupun intranet. Proxy server bertugas untuk menjembatani dan mengendalikan aktivitas jaringan tersebut data yang melewatinya. Dengan adanya proxy server, sehingga setiap aplikasi klien maupun aplikasi server seperti FTP, web server, browser, dan sebagainya bisa dimonitor dan juga dikendalikan oleh proxy server. Pada penggunaan proxy server biasanya dirubah untuk membuat koneksi, terutama untuk koneksi jaringan internet menjadi lebih cepat dan juga lebih stabil jika dibandingkan dengan menggunakan koneksi internet biasa tanpa menggunakan proxy server. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja proxy. Setelah Anda memahami pengertian dari proxy, maka kita dapat menyimpulkan bahwa proxy sangat berperan penting sebagai penghubung antara komputer dengan internet. Sehingga cara kerja program ini yaitu user akan menggunakan layanan pada server proxy, kemudian akan melakukan permintaan data yang terdapat di internet. Selanjutnya, proxy akan meneruskan permintaan tadi ke internet dengan membuat server seolah-olah memintanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi proxy server. Ada 3 fungsi utama proxy server, yaitu yang pertama, connection sharing. Connection sharing berfungsi sebagai gateway yang menjadi batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Pada gateway juga bertindak sebagai titik dalam sejumlah koneksi dari pengguna lokal akan terhubung kepadanya, dan koneksi jaringan luar juga terhubung kepadanya. Sehingga koneksi dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama atau connection sharing. Yang kedua adalah filtering. Filtering berfungsi sebagai firewall atau dinding. Paket filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal terhadap gangguan atau serangan dari jaringan luar, sehingga dapat dikonfigurasi untuk menolak situs web tertentu pada waktu-waktu tertentu, seperti menyaring beberapa website tertentu. Yang ketiga adalah caching. Pada proxy server memiliki mekanisme penyimpanan objek-objek yang sudah diminta dari server-server itu di internet. Untuk mekanisme caching akan menyimpan objek-objek yang merupakan permintaan dari pengguna yang diperoleh dari internet. Biasanya itu seperti di YouTube. Ketika kita mencari YouTube, maka akan muncul gambar-gambar thumbnail. Thumbnail tadi itu termasuk tersimpan di file manager kita sebagai cache, biasanya tulisan cache, atau itulah yang dinamakan caching dari proxy server. Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat menggunakan proxy. Ada beberapa alasan mengapa banyak individual ataupun organisasi menggunakan proxy. Yang pertama adalah mengontrol penggunaan internet. Dengan menggunakan proxy, para orang tua atau organisasi akan mudah mengontrol anaknya atau anak buahnya ketika sedang menggunakan internet. Biasanya perusahaan-perusahaan juga menggunakan proxy agar karyawannya tidak membuka situs website yang dapat mengganggu produktivitas karyawan. Selain itu, perusahaan juga bisa memonitor dan melog semua permintaan web, sehingga meskipun mereka tidak memblok website-nya, mereka tahu berapa banyak waktu karyawannya yang menghabiskan untuk membuka website tertentu. Selanjutnya adalah penyimpanan dan kecepatan. Manfaat lainnya dari proxy ialah bisa melakukan caching, sehingga saat Anda meminta data dari website yang pernah Anda kunjungi sebelumnya, mereka hanya mengambil dari simpanan mereka saja. Hal ini akan membuat akses internet menjadi lebih cepat. Yang selanjutnya adalah privasi yang terjaga. Perusahaan yang menggunakan proxy untuk browsing internet
sebenarnya memiliki privasi yang lebih terjaga karena beberapa proxy akan mengubah alamat IP dan data informasi pribadi lainnya. Hal ini akan membuat server menerima alamat baru yang diakses lewat IP sehingga data Anda aman dan tidak mudah untuk dicuri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis proxy server. Ada 4 jenis proxy server berdasarkan karakteristiknya. Nah, berikut adalah jenis-jenisnya. Yang pertama, anonymous proxy atau proxy anonim. Anonymous proxy adalah jenis proxy yang memberikan informasi mengenai komputer pengguna ketika pengguna melakukan request pada sebuah website. Maka website itu tidak akan mengetahui alamat IP pribadi si pengguna, tapi hanya mengetahui IP proxy-nya saja. Nah, maksudnya dari anonymous proxy ini adalah menyamarkan IP pribadi dari pengguna, sehingga IP pribadi penggunanya tidak diketahui oleh servernya, yang diketahui hanya IP proxy-nya saja. Yang kedua adalah high anonymity proxy. High anonymity proxy adalah jenis proxy yang tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai proxy server dan tidak menyediakan alamat IP original. Biasanya proxy ini menggunakan header remote _addr dengan alamat IP menuju proxy server, sehingga pengguna melihat bahwa proxy server ini berperan sebagai klien. Nah, maksudnya ini adalah dia memposisikan diri sebagai proxy, akan tetapi dia tidak terdetek sebagai proxy server. Nah, dia terdeteknya sebagai klien. Yang ketiga adalah transparent proxy atau proxy transparan. Transparent proxy merupakan jenis proxy yang melanjutkan permintaan pengguna ke sumber yang diinginkan tanpa memberikan informasi pribadi, data diri, komputer si pengguna. Pada umumnya, proxy transparan ini banyak dipakai pada komputer perkantoran. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah reverse proxy. Reverse proxy adalah jenis proxy yang digunakan untuk mencegah klien terhubung dengan data sensitif, sehingga saat caching pada proxy jenis ini diaktifkan, maka trafik jaringan akan menurun. Nah, selanjutnya adalah mengenai Squid. Squid adalah sebuah program atau aplikasi yang free software atau gratis dengan lisensi GPL, yaitu GNU General Public License, yang dirancang untuk melakukan fungsi sebagai web proxy dan web caching. Squid juga melakukan fungsi DNS caching. Yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat saya ambil adalah proxy merupakan layanan keamanan internet yang penting bagi perusahaan Anda. Anda dapat memantau pekerjaan karyawan Anda hanya dengan menggunakan proxy ini. Anda juga dapat memblokir situs website yang berpotensi akan mengganggu kinerja karyawan Anda. Untuk sekolah juga seperti itu. Ya, proxy juga penting bagi sekolah sama dengan perusahaan. Pentingnya adalah karena sekarang siswa-siswa itu jika tidak diberi fasilitas seperti wifi atau apapun sebagainya itu tidak akan betah. Nah, daripada kita menyita HP-nya, akan lebih baik kita memblokir situs-situs website yang berpotensi mengganggu kinerja pelajar atau siswa Anda. Banyak manfaat dari proxy, yaitu mengontrol penggunaan internet, penyimpanan, dan kecepatan. Privasi yang terjaga dari manfaat inilah yang merupakan inti dari penggunaan proxy. Sekarang kita telah mengetahui proxy, manfaat cara kerjanya. Kita bisa memanfaatkan layanan ini tidak hanya di kantor atau di sekolah saja, bahkan di rumah pun bisa, untuk mengawasi saudara ataupun anak Anda. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proxy server. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.